Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanisa Pratiwi, NIM 2011050100001 dari kelas Perbankan Syariah 1. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Abdul Latif Nafis, LC MII, tentang konsep dasar ekonomi Islam. Seperti materi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa pengertian ekonomi Islam yaitu sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan kepuasannya untuk mencapai falah berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Perbedaan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Jika berdasarkan sumbernya, ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran, Ijma' dan ijtihad ulama, sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, dan sosialis sama dengan kapitalis, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Jika berdasarkan pengakuan, ekonomi Islam yaitu pengakuan dan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, sedangkan kapitalis pengakuan kepemilikan secara bebas, dan sosialis pengakuannya tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Jika berdasarkan kesejahteraan, ekonomi Islam yaitu kesejahteraannya bersifat jasmani, rohani, dan akal, sedangkan kapitalis kesejahteraan bersifat jasmani saja, dan sosialis kesejahteraannya sama dengan kapitalis, yaitu jasmani saja. Dan masih banyak perbedaan yang lainnya. Sumber hukum ekonomi Islam yaitu yang pertama Al-Quran. Setiap masalah apapun bersumber pada Al-Quran. Contohnya yaitu jual beli, akad-akad yang dilakukan seperti akad mudharabah, akad piutang, tata cara minum dan berpakaian bersumber pada Al-Quran. Yang kedua yaitu As-Sunnah. Jika tidak ditemukan sumber di dalam Al-Quran, harus bersumber pada As-Sunnah yang sesuai dengan sabda Nabi atau yang dikerjakan oleh Nabi. Yang ketiga yaitu Ijma', yaitu kesepakatan para ulama setelah Nabi Muhammad wafat. Sumber yang terakhir yaitu Qiyas. Qiyas yaitu menyamakan sesuatu yang tidak memiliki nas hukum dengan sesuatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syarak. Dasar ekonomi Islam yaitu yang pertama tauhid atau keesaan Allah, yaitu meyakini keesaan Allah, meyakini Allah itu ada dan hanya Allah yang patut untuk disembah. Yang kedua yaitu as-sidqi dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab, yaitu setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur dan melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama. Selanjutnya yaitu mengakui hak milik individu dan umum, al-adlu atau keadilan, at-tawazun yaitu keseimbangan, dan at-ta'awun yaitu tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi harus bebas dari makruh, yaitu maisir, gharar, dan riba. Maisir yaitu terbebas dari judi atau transaksi yang mengandung judi. Gharar yaitu hal yang mendatangkan kerugian pada transaksi, dan riba yaitu penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Karakteristik ekonomi Islam yaitu yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akhlak, syariah, dan akidah. Dua yaitu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Tiga yaitu larangan maisir, gharar, dan riba. Keempat yaitu keadilan, keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Lima yaitu keseimbangan kerohanian dan kebendaan. Enam bimbingan konsumsi. 7 petunjuk investasi, dan yang terakhir yaitu zakat. Sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.